Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran lagi, memasuki bab baru yang berjudul tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam bab ini kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memperlihatkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di sana dijelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dalam alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak semena-mena terhadap bangsa dan manusia. Penjajahan ini tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Dalil inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang dan memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Pada alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Makna dari kedua alinea pertama ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya, yang juga menjadi landasan hubungan kerjasama dengan negara lain. Bangsa, negara, dan warga negara pun menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antar bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Lalu yang kedua itu alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dalam hal ini timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan saat ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan diraih dari perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial.
Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil. Ini menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu di sini juga ada makmur. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran di sini tidak hanya secara materi, tetapi juga mencakup secara spiritual atau kebahagiaan batin. Kemakmuran ini bukan untuk perorangan saja, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, namun harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional. Itulah materi kita hari ini tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama dan alinea kedua. Besok kita lanjutkan pada alinea ketiga dan alinea keempat. Sekian materi hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.